Di bab pertama, kita diperkenalkan dengan Lily Bloom yang kembali merenung tentang hidupnya setelah perpisahannya dengan Ryle Kincaid, suaminya. Lily mencoba untuk memulai hidup baru yang lebih baik untuk dirinya sendiri, berusaha untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia mulai membuka hatinya lagi, meskipun perasaan terhadap Ryle masih rumit. Lily kembali tinggal di Boston, tempat ia pernah bertemu dengan Atlas Corrigan, pria yang memiliki banyak pengaruh dalam hidupnya. Saat Lily berusaha menyembuhkan diri, ia bertemu dengan Atlas lagi, yang setelah beberapa waktu, sekarang sudah dewasa dan lebih stabil. Meskipun Atlas telah menghilang dari kehidupan Lily selama bertahun-tahun, kedekatan mereka yang pernah ada kembali muncul. Koneksi antara mereka masih sangat kuat, dan Lily merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan Atlas, walaupun ia sadar bahwa ia harus hati-hati menghadapinya, mengingat masa lalu dan perasaan yang masih tersisa. Bab pertama ini membuka cerita dengan menggambarkan ketegangan antara perasaan Lily terhadap Ryle dan bagaimana ia mencoba untuk menghadapi masa depan dengan membuka kesempatan baru untuk dirinya sendiri dan hubungan dengan Atlas. Pembaca dapat merasakan konflik batin yang dialami Lily saat berusaha untuk maju dan mengatasi tantangan hidup yang baru. Bab ini diceritakan dari sudut pandang Atlas Corrigan, menjadikannya pergantian narasi dari Lily di bab pertama. Atlas sedang berada di restorannya, Bibbs, ketika ia menerima kabar tentang vandalisme yang terjadi di salah satu cabang restoran miliknya. Ia menemukan bahwa seseorang telah melempar makanan dan membuat kekacauan di dapur, namun tidak mencuri apapun. Dari petunjuk yang ada, Atlas mencurigai bahwa pelakunya adalah seorang anak laki-laki muda, kemungkinan besar seorang remaja tunawisma, dan ini membuatnya teringat pada masa lalunya sendiri ketika ia pernah hidup di jalanan. Atlas bukan hanya marah karena insiden tersebut, tapi juga penuh empati. Ia merasa iba dan ingin menemukan anak itu, bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk membantunya. Ini menunjukkan karakter Atlas yang penuh welas asih, dan betapa masa lalunya membentuk sikapnya terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Di akhir bab, pikiran Atlas kembali pada pertemuannya yang baru saja terjadi dengan Lily. Ia masih menyimpan perasaan terhadapnya, dan pertemuan itu membangkitkan harapan bahwa mungkin sekarang mereka bisa memiliki kesempatan kedua yang dulu tidak sempat mereka perjuangkan. Bab ini memperkenalkan sisi kehidupan Atlas yang sekarang, sebagai pemilik bisnis yang sukses, tetapi tetap memiliki hati yang lembut dan kepedulian terhadap sesama. Ini juga menunjukkan bagaimana cerita akan berganti sudut pandang antara Lily dan Atlas, memberi pembaca pemahaman yang lebih dalam tentang keduanya. Bab 3 kembali ke sudut pandang Lily. Di bab ini, Lily sedang dalam perjalanan pulang setelah pertemuannya yang mengejutkan dengan Atlas. Ia masih merasakan campuran emosi, bahagia, gugup, dan bingung, karena pertemuan itu membangkitkan kenangan dan perasaan yang belum sepenuhnya hilang. Sesampainya di apartemen, Lily disambut oleh putrinya, Emerson, Amy, yang kini menjadi pusat kehidupannya. Momen kebersamaan mereka menggambarkan betapa besar cinta Lily sebagai seorang ibu, dan bagaimana Amy memberinya kekuatan untuk terus maju. Namun, suasana cepat berubah ketika Ryle datang untuk menjemput Amy. Interaksi antara Lily dan Ryle terasa tegang. Meskipun mereka mencoba bersikap sopan demi anak mereka, ada ketegangan emosional yang belum terselesaikan di antara mereka. Lily jelas masih merasa tidak nyaman dengan kehadiran Ryle, terutama karena masa lalu yang menyakitkan. Ryle juga mencurigai perubahan suasana hati Lily, dan ia bertanya apakah sesuatu terjadi. Lily tidak menceritakan bahwa ia baru saja bertemu dengan Atlas, karena ia tahu itu bisa memicu masalah. Ryle dan Atlas memiliki sejarah yang tidak baik. Bab ini menggambarkan dilema batin Lily. Di satu sisi, ia ingin jujur pada dirinya sendiri dan membuka hatinya kembali. Tapi di sisi lain, ia harus mempertimbangkan keselamatan dan kestabilan hidup putrinya. Ada nuansa ketegangan yang kuat, karena Lily berada di antara dua dunia, masa lalu yang rumit dengan Ryle dan kemungkinan masa depan bersama Atlas. Bab ini semakin memperkuat tema utama dalam buku ini. Memulai kembali tidak pernah mudah, terutama ketika masa lalu masih sangat dekat dan berpengaruh. Bab ini kembali diceritakan dari sudut pandang Atlas.
Atlas merenungkan pertemuannya dengan Lily, dan betapa hal itu mengguncang dirinya secara emosional. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, perasaan Atlas terhadap Lily ternyata belum pudar. Ia merasa ada harapan baru untuk membangun sesuatu yang dulu sempat hilang karena keadaan. Namun, fokus utama bab ini bukan hanya soal perasaannya terhadap Lily. Atlas kembali memikirkan insiden di restorannya, yang melibatkan anak laki-laki. Misterius yang ia curigai sebagai pelaku vandalisme, ia merasa bahwa anak itu mungkin butuh bantuan, bukan hukuman. Dan ia teringat pada dirinya sendiri di masa remaja, yang juga hidup tanpa rumah dan bertahan sendiri. Atlas pun mulai bertekad untuk menemukan anak itu dan mencari tahu lebih banyak. Karena ia merasa secara emosional terhubung dengan apa yang anak itu mungkin alami. Nalurinya untuk melindungi dan membantu sangat kuat, mencerminkan kepribadiannya yang penuh empati. Di akhir bab, Atlas mempertimbangkan langkah selanjutnya, baik dalam menghadapi anak misterius tersebut maupun tentang bagaimana dan kapan ia harus menghubungi Lily lagi. Ada rasa antusias dan ketakutan dalam dirinya. Ia ingin lebih dekat dengan Lily, tapi tahu bahwa situasinya rumit, terutama karena keberadaan Ryle dalam kehidupan Lily dan anak mereka. Bab ini memperkuat citra Atlas sebagai sosok yang tidak hanya peduli, tapi juga sangat reflektif dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan masa lalu dan orang-orang yang ia cintai. Kalau kamu mau lanjut ke chapter 5, jangan lupa like konten ini dan komen di bawah ya.